Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak kelas 5, langsung saja sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, ini ada sambil mengingat-ingat 6 rukun iman. Iman yang pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir. Dan terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, kemarin sudah belajar tentang iman kepada Allah. Nah, sekarang iman kepada malaikat sudah kelas 4 kemarin. Nah, untuk kelas 5 ini, hari ini kita belajar iman kepada kitab Allah. Iman yang keberapa? 3. Oke. Nah, ini mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Kemarin sudah Asmaul Husna itu ya. Yang sekarang mengenal kitab-kitab Allah. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan terakhir ada Al-Quran. Kita bahas satu-satu. Yo, tujuan pembelajarannya dulu. Intinya adalah yang ini yang dibirukan Pak Irun. Meyakini adanya kitab-kitab dan rasul-rasul, ya, implementasi atau penerapan rukun iman. Yang selanjutnya menunjukkan percaya diri sebagai implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab suci melalui rasul. Yang keenam, memahami makna diturunkannya kitab suci melalui rasul sebagai implementasi rukun Islam. Ini rukun iman ya, maaf. Nah, ada kita mengenal dulu kitab-kitab Allah. Perintahnya melalui apa? Ya, perintah melalui Quran, surat apa ini? Ini Quran surat An-Nisa ya, ayat 136. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minal qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Nabi Muhammad dan kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, sebelum jauh mengenal iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya adalah meyakini sepenuh hati bahwa kitab-kitab itu diberikan oleh Rasul Allah. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu. Pintar. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi kalian itu harus cinta Al-Quran. Jadi kalau bisa mengetahui apa itu di dalamnya Al-Quran itu tentang apa saja, biar bahagia di dunia dan akhirat. Ini nama-nama kitab ada 4. Yang pertama ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam.
Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama, kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Ditujukan kepada Bani Israel. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Ibrani itu seperti Yunani. Itu Taurat. Yang kedua ada kitab Zabur. Nih gambarnya kitab Zabur. Yang tadi ya Taurat itu seperti itu. Ini Zabur. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel. Nah, pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Menggunakan bahasa apa? Kibti. Ini contoh Zabur. Jadi kitab Zabur ini ditujukan kepada Bani Israel juga. Selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Yerusalem itu Palestina sekarang. Nah, ini contohnya. Nah, ini asli. Ini bukunya ini dari kulit binatang. Nah, namanya Injil yang asli itu namanya Injil Barnabas. Injil apa? Barnabas. Tuh ya. Ditujukan kepada Bani Israel dalam bahasa Suryani atau Ibrani atau Yunani. Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira itu. Nah, sekarang yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Ini ya, pada saat Nabi umur 40 tahun. Menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Betul sekali. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran. Nah, itu terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hiro. Gua Hiro itu di Mekah. Nah, ini surat yang pertama kali turun adalah apa? Ya, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh, itu ayat yang pertama kali turun. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Rasulullah itu apa? Utusan Allah. Nah, usia beliau saat itu genap 40 tahun. Nah, ini Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi dan rasul. Terus Al-Quran itu ditujukan kepada siapa? Untuk seluruh umat manusia. Pintar sekali. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Surat pertama Al-Fatihah, surat terakhir An-Nas, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Wah, banyak ya. Ayat Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Gampang toh, telingkanya ada 2222. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Tuh, ada Taurat, Injil, Zabur itu tadi ya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi alam semesta, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Artinya membawa rahmat bagi alam semesta. Tuh, nih kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Yang pertama, ayo coba dilihat. Nih ada sholat, ada berdoa. Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Tuh.
Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Ini contohnya, saling bersalaman kepada teman. Ada saling tolong-menolong kepada teman. Ada lagi, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nih, kalau punya ayam, ya dikasih makan. Kalau memelihara ikan, ya dikasih makan. Kalau memelihara ikan cupang, jangan diadu, ya nanti ndak malah sakit. Terus ada lagi yang merawat tanaman dalam pot. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Ini kukunya dipotong yang rapi. Punya mudah belum? Dicek sendiri-sendiri. Ya, pintar. Dah. Kalau sebelum berangkat sekolah ya ngocosik. Misalnya habis sarapan, kupone wis do masuk urung. Nah, tuh rambutnya udah rapi belum? Udah wangi belum? Nah, itu ya. Itu berarti ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, tugasnya kerjakan modul LKS ya. Kerjakan LKS. Ini tugasnya, ulangi lagi, tugasnya itu penilaian harian 2 di halaman 21 sampai 24, Romawi 1 sampai 3. Ditulis di modul ya, di modul ini salah ketik. Kemudian difoto kirim WA paling lambat hari Sabtu besok, karena hari Senin udah tes ya. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Barul akhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.